Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai, Mbak? Baik, ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian, yaitu hubungan pengetahuan perawat terhadap penerapan dokumentasi proses keperawatan berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI di Rumah Sakit Indramayu. Tim dalam penelitian ini yaitu saya sendiri Winani, kemudian Bapak Haji Bahtiar Effendi, dan Bapak Nur Rohmat. Dari beberapa hasil pengamatan dan pendampingan pengisian dokumentasi keperawatan, ini masih banyak ditemukan beberapa perawat yang belum mengetahui standar dokumentasi keperawatan. Dan berdasarkan hasil wawancara bahwa perawat juga belum menerapkan pendokumentasian diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI PPNI, yaitu yang di dalamnya adalah S3, SDKI, SLKI, dan SIKI. Nggak bisa jalan ya. Nah, ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan pengetahuan perawat terhadap penerapan dokumentasi proses keperawatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui hubungan pengetahuan perawat terhadap penerapan dokumentasi proses keperawatan berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI. Target luarannya yaitu luaran wajib berupa prosiding seminar nasional. Kemudian ada luaran tambahan yaitu jurnal prosiding nasional. Untuk tinjauan pustaka di sini yang berkaitan dengan pengetahuan yaitu adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimiliki kita. Dan untuk tingkat pengetahuan ini kita ada 6 tingkatan, yaitu tahu, kemudian setelah tahu itu kita harus memahami, yang ketiga yaitu aplikasi, yang keempat yaitu analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam itu evaluasi. Untuk dokumentasi keperawatan ini yang berkaitan dengan dokumentasi yaitu standar diagnosis keperawatan, standar intervensi, dan standar luaran. Sebagai variabel yang diteliti dalam hal ini adalah pengetahuan perawat terhadap penerapan dokumentasi. Dan sebagai variabel yang pertama yaitu pengetahuan, di mana kita ingin mengetahui melalui kuesioner dan hasil dari hasil ukurnya yaitu menggunakan ordinal, di mana tingkat pengetahuan kategori baik itu jika nilainya lebih dari sama dengan 75%. Dan tingkat pengetahuan dengan kategori kurang yaitu jika nilainya kurang dari 75%. Kemudian variabel yang kedua yaitu penerapan dokumentasi proses keperawatan. Sama kita menggunakan alat ukur yang disebarkan dengan kuesioner. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan deskriptif. Populasinya yaitu perawat RSUD Indramayu dengan menggunakan teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah accidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok. Nah, teknik sampel di sini kita memperlakukan yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Di mana kriteria inklusi ini adalah perawat fungsional, yang kedua yaitu bersedia dalam penelitian.
Sedangkan dengan kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah perawat struktural, kemudian perawat yang sedang cuti dan yang sakit. Kita memperhatikan untuk etika penelitian itu yaitu hak untuk menentukan diri, hak untuk mendapatkan privasi, kemudian juga untuk mendapatkan kerahasiaan, mendapatkan perilaku adil, mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan. Kita harus memperhatikan. Uji validitas kuesioner tersebut saya sudah lakukan di Rumah Sakit M. Asentot, di mana pertanyaan 58 tersebut menggunakan yaitu hasil korelasi R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R tabel ini menggunakan degree of freedom sama dengan N-2, di mana N-nya itu 58, kemudian dikurangi 2 jadi 56, sehingga pada tingkat kemaknaan 5% didapatkan angka R tabel 0,2586. Nah, ini dengan menggunakan level of significance 95%, maka jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel, di mana R tabelnya tadi 0,2586, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika R hitung atau kurang dari R tabel 0,2586, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, ini hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu untuk mengetahui pendidikan di rumah sakit tersebut dari sampel yang sudah kita 191 ternyata ada 13 missing. Nah, ini di sini kita melihat bahwa dari tingkat pendidikan 40,8% ini adalah sudah berpendidikan, perawat tersebut sudah nurse, dan 38,7% itu masih di D3 keperawatan. Kemudian jenis kelamin perawat RSUD didominasi oleh perempuan, yaitu mencapai 73,6%. Kemudian untuk lama menjadi perawat ini 24,6% perawat tersebut sudah melakukan tugas di rumah sakit sebagai perawat, yaitu 5-10 tahun, sedangkan untuk 10-15 tahun yaitu 18,3%. Hasil penelitian berkaitan dengan pengetahuan tersebut ini rata-rata adalah 76,7% benar dalam menjawab pertanyaan, sehingga apabila dalam definisi operasional dinyatakan bahwa tingkat pengetahuan kategori baik jika nilainya yaitu lebih dari sama dengan 75%, maka perawat RSUD Indramayu berkaitan dengan variabel tersebut hasilnya adalah baik. Kemudian hasil penelitian berkaitan dengan penerapan dokumentasi proses keperawatan rata-rata yaitu 80,5% menyatakan setuju dalam menjawab pertanyaan. Sehingga untuk penerapannya adalah sudah baik. Untuk hubungan pengetahuan perawat terhadap penerapan dokumentasi proses keperawatan berbasis S3 ini kita menggunakan korelasi signifikan, yaitu menggunakan Spearman Rho, di mana hasil dari statistiknya ini dasar pengambilan keputusannya adalah kedua variabel tersebut berkorelasi atau tidak, dilihat dari nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Tetapi jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak berkorelasi. Nah, berdasarkan output di atas, ini diketahui nilai signifikansinya dengan tutile adalah 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut menggunakan tutile kurang dari 0,05, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan perawat dengan penerapan dokumentasi proses keperawatan berbasis S3. Nah, dari output tersebut, ini angka koefisien korelasinya sebesar 0,258. Artinya, kekuatan korelasi atau hubungan antara pengetahuan perawat dengan penerapan dokumentasi proses keperawatan adalah hubungan cukup
dan arah hubungannya adalah positif. Sehingga hasil penelitian tersebut terdapat hubungan antara pengetahuan perawat terhadap penerapan dokumentasi proses keperawatan berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI di Rumah Sakit Indramayu. Pada Reng-Spearman ini kriterianya adalah jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa 0,05 maka H1 diterima, H0 ditolak. H1-nya di sini ada hubungan antara pengetahuan perawat. Penelitian ini sudah kami publish di jurnal dengan alamat http jurnal JOMPAT yaitu di volume 1 nomor 2 tahun 2022 Jukes Jurnal Kesehatan JOMPA yang diterbitkan tanggal 5 bulan 12 tahun 2022. Dan penelitian ini juga sudah kami publish di media elektronik, yaitu alamatnya tertera di sini di http www.cuplik.com. Di sini di cuplik.com sudah ditayangkan, dipublish yaitu di tanggal 13 Desember 2022. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengetahuan perawat tentang SDKI tadi adalah berpengetahuan baik, yaitu 76,07%. Kemudian berkaitan dengan penerapan juga, ini hasilnya adalah dengan kategori baik, sehingga terdapat hubungan yang cukup dan positif antara pengetahuan perawat terhadap penerapan dokumentasi proses keperawatan berbasis SDKI. Baik, itulah presentasi berkaitan dengan penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.